Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi kendala pembelajaran berbasis masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devi Anggriani dengan NIM 198000053. Adapun rekan saya yang bernama Farah Nur Fadila dengan NIM 198000048 dan juga Gideon Triwijaya dengan NIM 198000338. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Farah Nur Fadila dan Gideon Triwijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kendala eksternal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, dan para tokoh agama. Nah, dalam masyarakat, kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat yang bersumber dari masyarakat adalah sikap dan pola pikir masyarakat yang masih tertuju pada hal-hal bersifat kebutuhan fisikal. Adanya budaya menunggu dari masyarakat dan rendahnya peran dan tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Selama ini yang tertanam dalam anggapan masyarakat sebagai bentuk kepemilikan dan bantuan masyarakat terhadap sekolah terbatasnya hanya membantu belajar peserta didik, memenuhi kebutuhan belajarnya, membayar administrasi sekolah, mendatangi rapat atau ikut serta mencari dana bagi kebutuhan pendidikan sekolah atau madrasah. Padahal seharusnya masyarakat itu menyadari sebagai bentuk kepemilikan terhadap sekolah diperlukan partisipasi nyata dalam perlibatan menyusun kurikulum, membantu pendanaan sekolah dan melayani pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dari pemerintah adalah adanya sistem top-down dalam perencanaan, penganggaran, dan penanggung-jawaban keuangan yang diambil pemerintah yang berakibat pertanggungjawaban keuangan lebih bersifat teknis daripada substansi. Sistem top-down menunjukkan masih rendahnya kepercayaan pemerintah. Terdapat kemampuan masyarakat yang terlibat pada kurangnya inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan program dari bawah. Sistem perencanaan di atas tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam. Kendala ini ditambah oleh sikap birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi justru bertindak sebagai tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan yang aslinya memang milik masyarakat. Nah, yang ketiga, kendala eksternalnya ada dari para tokoh agama atau masyarakat. Kendala pembelajaran berbasis masyarakat dari para tokoh agama adalah adanya tokoh-tokoh masyarakat yang seenaknya berperan sebagai panutan atau contoh teladan. Namun justru perilaku seperti tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan. Kendala tersebut ditambah dengan kurangnya kepedulian tokoh masyarakat terhadap pentingnya pembelajaran berbasis masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah pendidikan dan masyarakat. Kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan realitas dan permasalahan hidup dari waktu ke waktu. Hendaknya menyadarkan para tokoh agama dan masyarakat bahwa dirinya merupakan
kebijakan dalam mengatasi persoalan yang menghimpit masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk saudari Farah Fadila yang telah menjelaskan tentang kendala eksternal. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Gideon Triwijaya untuk menjelaskan kendala internal. Kendala internal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari guru, peserta didik, dan sekolah. Yang pertama, ada guru. Kendala yang berasal dari guru terkait pembelajaran berbasis masyarakat adalah berkembangnya filosofi bekerja sebagai guru yang hanya selesai setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tugas guru yang hanya selesai setelah melaksanakan tugas dan jam wajib masuk kelas, tetapi ada tugas lain seperti keterlibatan guru dalam evaluasi kurikulum, bahkan perumusan kurikulum operasional setelah mengakses permintaan dari masyarakat terkait kebutuhan dan masalah pendidikan yang muncul di masyarakat. Kendala lainnya adalah terkait kompetensi profesional yang harus dimiliki guru untuk menyelenggarakan pembelajaran, juga mewarnai fenomena pembelajaran berbasis masyarakat. Menjadi guru profesional diperlukan 4 kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai, yaitu kompetensi profesional, pedagogi, personal, dan sosial. Yang kedua ada peserta didik. Kendala internal terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat juga berasal dari peserta didik. Peserta didik yang sudah terbiasa dalam setting pembelajaran pada sekolah kurang demokratis, memiliki peran dan tugas-tugas belajar yang sedikit. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai pada materi yang ada pada silabus yang terkesan lebih dominan pada aspek kognitif. Melalui penerapan pembelajaran berbasis masyarakat yang memerlukan demokratisasi pembelajaran, peserta didik dituntut memiliki partisipasi yang lebih luas dalam lingkup materi sekolah dan masyarakat. Kreativitas dan keaktifan peserta didik mengkaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata melalui penelitian, pengalaman, pemecahan masalah, dan penemuan lainnya tentunya dirasa memberatkan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, ada sekolah. Pembelajaran berbasis masyarakat merupakan wujud demokratisasi pendidikan yang di dalamnya juga menuntut demokratisasi manajerial, kurikulum, dan pengelolaan pembelajaran. Pada kasus sekolah yang umumnya dikelola secara otokratis atau dikelola secara sentralistis atau kurang aspiratif atau kurang pelibatan mitra horizontal, sekolah tentunya akan menjadi penghambat utama program pembelajaran berbasis masyarakat atau community based learning. Berdasarkan kendala yang telah diungkapkan di atas, diperlukan demokratisasi kurikulum dan pembelajaran yang diimbangi dengan demokratisasi pengelolaan manajerial sekolah atau madrasah. Dengan melibatkan seluruh unsur-unsur dalam organisasi sekolah atau madrasah tersebut, bahkan dalam batas-batas tertentu juga harus melibatkan klien atau user sekolah atau madrasah, khususnya dalam evaluasi, pengembangan kurikulum, dan upaya-upaya pengimplementasikan berbagai program dan gagasan cerdas pengembangan sekolah atau madrasah, terutama dalam implementasi pembelajaran berbasis masyarakat. Berdasarkan identifikasi terhadap kemungkinan kendala-kendala internal dan eksternal yang muncul menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus dan selalu ada kendala serta rintangan yang ada. Konsep implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah atau madrasah terkadang tidak berjalan dengan beriringan. Pembelajaran berbasis masyarakat berdampak signifikan jika kendala eksternal dan internal dapat diatasi dan diantisipasi. Hal itu terwujud jika ada kesadaran bersama dan sinergi antara sekolah dan madrasah. Orang tua,
pemerintah, dan masyarakat dalam mengaplikasikan konsep pembelajaran berbasis masyarakat di tingkat taktis. Salah satunya adalah seperti melibatkan masyarakat pada pembelajaran rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah madrasah. Sekian video pembelajaran pada materi 13, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.